Halo semuanya, selamat datang di Apetaks, tempat kita ngobrolin hal-hal yang kadang kita nggak sempet nih di tengah kesibukan kuliah, organisasi, kerja part-time, dan yang lainnya. Pada episode kali ini, kita akan bahas nih topik yang sangat relate buat mahasiswa zaman sekarang, yaitu toxic productivity and hustle culture. Kapan sih kesibukan dianggap suatu kebanggaan, bukan kebutuhan, dan kapan capek itu dianggap sebagai suatu kelemahan? Kenalin, aku Isna Siti Nursida bersama Kang Alfat, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang aktif banget di organisasi apapun dan di kegiatan manapun. Dan yang pastinya sudah memiliki pengalaman yang banyak dalam menghadapi hustle culture ini. Oke, kita langsung sapa aja narasumber kali ini. Halo Kang Al. Halo, Teh Isna. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, harus selalu baik ya. Oke. Buat sekarang kesibukannya apa? Oke, kesibukan ya. Iya. Mungkin rutinitas aja lah ya, karena aku nggak ngerasa sibuk. Oke. Kayak untuk rutinitas tuh, Teh Isna, saya pertama mahasiswa ya. Masih kuliah, jurusan Administrasi Publik di UIN, Bandung. Kemudian yang kedua, selain itu juga saya sambil teman-teman semua, sambil kerja. Saya tuh sekarang tuh sambil ngajar, karena memang sebelumnya memang sudah ngajar ya. Terhitung saat ini tuh udah tahun ketiga saya ngajar di salah satu sekolah SMA yang ada di Kota Bandung. Iya. Selain itu saya juga sekarang jadi jurnalis muda di Koran Gala namanya. Jadi saya kerja di 2 instansi. Kemudian selain itu saya juga berorganisasi, saya senang kegiatan-kegiatan. Ya cukup banyak lah. Dan selain itu juga saya senang ikut lomba-lomba. Jadi apa ya, suatu rutinitas lah itu di keseharian, dan saya seimbangkan kegiatannya dengan itu Teh Isna. Wah, setelah mendengar dari jawaban Kang Al, beliau ini seseorang yang sangat produktif ya teman-teman. Boleh nggak sih Kang Al jelasin gitu, apa sih arti daripada produktif buat mahasiswa zaman sekarang? Ini belum apa-apa, kita udah di langsung inti pembahasan yang keren ya tentang produktif itu, apalagi untuk mahasiswa. Jadi teman-teman semua, saya yakin teman-teman yang nonton tuh adalah teman-teman yang merasa bahwa aku tuh sibuk tapi kok kayak nggak dapet apa-apa ya. Aku tuh sibuk tapi kok kayak capek doang gitu dapetnya gitu kan. Kadang-kadang kita ngiranya kayak gitu. Oke, Teh Isna, kita sedikit review dulu sebelum ke produktif. Teman-teman tahu nggak arti sibuk itu apa? Cabi, menurut Teh Isna sibuk tuh apa sih? Kayak gimana ya, kita tuh kayak ngambil banyak kegiatan nih, misalkan ataupun organisasi ataupun kegiatan yang lainnya, tapi hektik, nggak ngerasa nggak kehandle tuh. Jadi aduh aku gimana ya, harus kesini nggak kontribusi penuh, kesini nggak penuh gitu. Jadi sibuk, menurut aku sibuk tuh kayak gitu. Sibuk tuh kayak gitu ya. Sibuk tuh ketika kegiatan kita full, padat, dan kadang kala waktu kita jadi habis karena itu. Betul. Ya nggak salah sih, karena memang sibuk tuh kurang lebih seperti itu. Jadi sibuk tuh ketika kita punya beragam kegiatan, aktivitas gitu ya, aktivitas kita yang memang kadangkala menyita waktu kita. Itu sibuk, betul. Tapi pertanyaannya simpel. Isna, tadi kan udah banyak gitu sibuk. Tapi ngerasa nggak sih sibuknya tuh produktif? Oke, ini langsung nyengir ya. Oke, kita ngomongin lagi tentang produktif. Jadi teman-teman semua, sebelum saya narik produktif lebih dalam lagi, jadi sibuk sama produktif itu beda sebetulnya. Beda sibuk sama produktif. Kadangkala kita tuh lebih bangga kalau kita disebut sibuk dibandingkan kita ngerasa bahwa hidup kita produktif. Contoh misal gini, misal Teh Isna bisa aja dalam satu hari ini sibuk untuk 10 kegiatan. Tapi pertanyaannya simpel, produktif nggak? Gitu. Nah, itu apa ya? Premisnya satu. Dan selanjutnya, apa itu produktif? Teman-teman semua, produktif sama sibuk ada kesamaan, ada kemiripannya. Itu ketika kita memiliki kegiatan-kegiatan yang beragam dan itu sifatnya positif. Tapi bukan berarti semua kegiatan sibuk kita itu produktif. Kalau diambil dari kata produktif itu berarti kan menghasilkan, produksi gitu ya, memproduksi sesuatu. Produksi itu pasti ada supply and demand gitu. Ada yang masuk dan ada yang keluar, outputnya apa. Jadi kalau ngomongin produktif ya kita ngomongin apa hasil daripada kegiatan kita, kesibukan kita, rutinitas kita. Nah, simpelnya adalah produktif itu ketika kegiatan kita menghasilkan sesuatu yang itu mendekatkan kita pada sebuah tujuan. Contoh, Teh Isna kuliah juga nih. Emang tujuannya mau jadi apa? Kalau planning ya dari awal pengennya masuk ke pemerintahan atau jadi birokrat. Anggaplah jadi birokrat. Tapi dari sekarang Teh Isna tuh malah misal sibuknya tuh kegiatannya malah misal yang sifatnya
ke games, misal jadi gamers gitu ya. Taisna tuh, aku tuh sibuk jadi gamers gitu ya. Simpelnya itu sibuk betul, tapi produktif nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena itu mendekatkan nggak Taisna jadi seorang birokrat Enggak. dengan Taisna sibuk terus-menerus main games gitu? Enggak ya. Nah, itu teman-teman semua gambarannya. Jadi produktif itu ketika aktivitas kita yang kita laksanakan rutin itu mendekatkan kita pada tujuan kita. Nah, simpelnya gini, kayak teman-teman sekarang ikut organisasi. Nah, ikut organisasi itu baiknya adalah bukan karena teman-teman pengen sibuk, tapi teman-teman punya tujuan yang akan diraih, yaitu produktivitas. Nah, produktivitas tidak diukur dengan banyaknya kegiatan. Contohnya tadi yang saya sampaikan, misal saya kegiatan, saya juga dalam sehari itu bisa sampai 7 kegiatan. Nah, tapi dalam 7 kegiatan itu, apakah produktif semua? Enggak. Saya bilang enggak. Cuma sibuk doang, tapi enggak full produktif 7 kegiatan. Nah, nggak semuanya produktif itu. Kenapa? Karena tidak semuanya mendekatkan saya pada tujuan. Saya juga punya rencana ingin jadi seorang kepala daerah gitu ya, kepala daerah, birokrat dan lain sebagainya. Makanya saya berkegiatan hal-hal yang memang mendekatkan pada tujuan. Contoh, misal hari ini saya kegiatan ikut seminar. Seminarnya tentang bagaimana peningkatan kapasitas saya sebagai mahasiswa administrasi publik, saya ikut. Nah, itu bisa produktif. Kenapa? Karena knowledge saya nambah, kemudian orientasi saya semakin meningkat. Nah, itu produktif. Terus tambahan lagi, saya sekarang gabung di organisasi yang organisasi itu mendekatkan saya ke pemerintahan. Itu produktif, ya, karena mendekatkan saya pada itu. Tapi kalau hari ini saya masih sibuk kayak, saya sibuk futsal paginya, siangnya badminton, sorenya basket, ya sehat. Tapi kan belum tentu produktif, tapi sibuk aja. Nah, itu teman-teman semua. Jadi jangan terjebak bahwa produktif itu adalah semakin kita sibuk, bukan. Justru kalau bisa mah, kalian pasti pernah ngeh deh. Ada orang yang dia tuh hebat banget, keren banget, tapi dia tuh kegiatannya paling sehari cuma 3, cuma 2, sisanya dia nyantai, nongkrong di kafe gitu ya, cuma gitu doang. Tapi dia lebih keren daripada kita. Ternyata dia tuh sudah paham konsep produktivitas. Dia cuma nggak menstandarkan tentang kesibukan. Dan biasanya orang kayak gitu, dia udah melewati masa itu kok. Jadi saya senang ketika ngebahas ini, karena saya pernah ada di fase itu. Gitu, Resna. Keren ya. Jadi teman-teman, bahwasanya produktif sama sibuk itu berbeda ya. Tapi kadangkala persepsi kita itu menyamakan gitu antara produktif sama sibuk itu. Nah, setelah mendengar, pastinya ya hal itu dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan ya Kang, sama kesehatan mental pastinya. Nah, dari Akang gitu, pernah nggak sih ngerasa setelah super sibuk ataupun super produktif, tapi malah merasa burnout total gitu? Burnout gimana ya? tuh Kang? Oke, teman-teman, ini saya seperti nostalgia gitu ya. Kenapa gitu? Seperti nostalgia karena pertama gitu, pengaruh lingkungan itu kuat banget, kuat banget. Saya berani tantang teman-teman semua yang ikut organisasi. Apakah pure murni keinginan organisasi itu dari dirinya sendiri untuk mencapai tujuan, atau ikut standar yang ada di masyarakat, standar sosial. Standar sosial hari ini apa? Nggak ikut organisasi sama dengan tidak produktif, atau nggak ikut organisasi sama dengan nggak aktif? Nggak juga, gitu kan? Ya nggak sih? Iya. Justru banyak juga orang yang justru dengan kegiatan, dengan berorganisasi, dia semakin terjauhkan dari tujuannya. Kuliahnya terbengkalai, nggak fokus belajar, kuliahnya nggak dapat, organisasinya nggak dapat. Ya kan? Nah, itu pengaruh lingkungan. Jadi kalau teman-teman gabung di organisasi, ya gabungnya tuh basicnya adalah kebutuhan kita. Makanya kenapa organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Jadi organisasi mah nggak hidup ya, bukan makhluk hidup, dia hanya wadah aja. Iya, betul. Tapi kita yang tergabung di dalamnya, kita yang akan menghidupkan itu. Dan kita orang-orang yang berkumpul tuh akan menuju satu tujuan loh. Jadi kayak kendaraan lah gitu. Jadi kalau kita naik kendaraan, ya segianya kendaraan tuh seperti apa. Nah itu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Jadi pesan juga nih untuk teman-teman kalau yang sekarang yang mau mulai organisasi atau yang sudah mulai, kerucutkan lagi kebutuhan teman-teman apa. Teman-teman ingin mengembangkan dalam bidang apa. Jangan sampai berorganisasi tapi tidak relate sama diri kita sendiri. Endingnya apa? Kita tuh akan memalsukan identitas diri kita karena ingin diterima di organisasi itu. Nah, itu kata Rocky Gerung kemarin. Saya hadir kemarin di Symposium of Identity. Itu intinya gitu. Jadi bagaimana sekarang mahasiswa sekarang tuh tahu kehilangan jati diri, kehilangan diri sendiri karena mereka sibuk mengikuti standar sosial mahasiswa lain. Jadi dia tuh nggak benar-benar jadi dirinya sendiri. Aku mah udah sibuk teh. Dan emang mahasiswa mah kan harus sibuk, katanya gitu. Padahal kan enggak ada standar kayak gitu. Aku ikut ke organisasi karena kan mahasiswa mah harus ikut organisasi biar relasinya luas, katanya kayak gitu. Padahal kan enggak juga. Padahal kita bisa menyimbangkan itu. Kalau kita tidak bisa aktif di organisasi, kita bisa aktif di instansi, bisa sambil magang, kerja part time dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya itu sama. Jadi lingkungan itu penting. Kedua, kesehatan mental.
Ini yang luar biasa gitu ya. Yang kadang kala ya teman-teman mahasiswa banyak korbannya, termasuk aku. Gitu. Aku pernah sekitar akhir 2024, aku waktu itu sambil sama ya kuliah kerja di dua tempat sambil organisasi. Saya tuh organisasi ada 15 yang Keren, aktif dari total 30. Nah, ya aktif 15. Apakah masih bisa diikuti? Alhamdulillah kalau sekarang bisa. Kalau waktu itu bener-bener kejar target banget. Saya tuh setiap hari pulang ke rumah tuh pasti di atas jam 11, jam 12 malam. Itu akhir 2024. Ditambah lagi lomba. Waktu itu jadi pokoknya kuliah, kerja, organisasi, megang kegiatan, jadi ketua pelaksana dan lain-lain. Terus sambil lomba, lombanya itu 2 di tingkat Jawa Barat waktu itu. Nah, lomba 2. Bener-bener kayak setiap hari tuh habis pulang ke rumah, tidur sampai pagi, berangkat lagi. Itu terus-terus berulang. Kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Dan setelah itu bingung mau ngapain kayak bener-bener. Pas udah tapi beres semuanya, lewatin semua. Setelah dari situ langsung ngulang. Saya hiatus 1 bulan nggak ngapa-ngapain. Itu burnout, bener-bener kayak burnout dari situ. Itu awal Januari. Dan bener-bener teman-teman pun heran, Alfat kemana ya gitu. Dan nggak upload sosial media sama sekali. Itu sengaja aku lakukan. Kalau orang-orang mungkin dia konsultasi ke orang lainnya. Kalau saya tuh lebih suka ya dialog imajiner sama diri saya sendiri. Kayak apa sih yang aku butuhkan gitu. Terus setelah aku ngejar semua ini apa lagi kayak gitu. Sehingga aku waktu itu mutusin 1 bulan pokoknya nggak boleh ada kegiatan apapun, saya cut semuanya. Nah di situ coba lagi nyusun. Alhamdulillah 2025 ini lebih tertata. Sekalipun saya masih aktif di 15 organisasi, tapi porsinya tuh lebih enak karena yang tadi aku sampaikan bahwa aku udah ngeplot-plotting mana hal yang bisa mendekatkan aku jadi tujuan. Yang asalnya aku disebutnya super sibuk, sekarang lebih enak disebut produktif karena bisa menyesuaikan plot-plot itu. Itu Taista. Jadi burnout tuh kita bisa mengalaminya bahkan semua orang-orang teman-teman. Nah, jangan sampai karena kita pengen ngejar titel sibuk kita ngejar kegiatan kita dan sebagainya, justru menenggelamkan kita dalam hal yang tadi. Sayangnya tuh adalah ketika kita justru nantinya akan kehilangan gairah dalam berorganisasi dan kegiatan itu sedih banget. Jadi bisa diatur dari sekarang. Itu Tais. Tapi ya Kang, ngelihat daripada zaman sekarang gitu kan, kebanyakan kita sebagai mahasiswa itu malah ikut gengsi gitu. Ketika misalkan teman kita lebih daripada kita. Kayak misalkan, kok dia mah sibuk banget sih, kelihatan sukses gitu. Padahal kita juga sama, tapi ngelihat orang tuh kayak kita teh kurang gitu. Jadi terus ngebandingin diri kita sama yang lain tuh kayak gimana sih Kang yang harus kita lakuin gitu. Oke, aku langsung pakai praktek. Teisna ngeliat aku keren nggak? Iya. Keren. Aku pun ngeliat Teisna keren loh. Serius, karena dengan kegiatan yang aku tuh nggak bisa ngelakuin itu. Jadi setiap orang tuh punya porsi kerennya masing-masing. Kalau Teisna misal tuh melihat orang tuh kerennya karena A, aku ngeliat Teisna kerennya karena B. Karena nggak semua orang bisa ngelakuin hal yang kita lakuin dan nggak semua orang juga bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Jadi simpelnya tuh ini lebih ke mindset mahasiswa sekarang yang sebetulnya mereka tuh jangan orientasinya bukan hari ini tuh bukan gengsi dan adu keren ya, tapi sekarang tuh eranya kolaborasi. Saya ngelihat teman-teman di sini keren, apa yang bisa saya buat bareng? Bukan lagi yang kayak, kok dia keren banget, gimana aku lebih dari dia? Udah nggak zaman kayak gitu. Kalau masa-masa SMA, masa-masa SMP wajar, karena kita ada ranking dan lain sebagainya. Emang sekarang apa? Enggak kok. Sekarang tuh apakah IPK menentukan? Enggak juga. Bahkan aku aja nggak tahu IPK teman-temanku berapa dan teman-temanku juga nggak tahu IPK aku berapa gitu. Jadi bukan itu loh ternyata standar kerennya tuh. Jadi mindset kita tuh yang harusnya tadinya anak-anak SMA ini harus diubah. Karena sekarang tuh kuliah tuh bukan hanya tentang eksistensi, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Teman kita keren apa? Menurut kita keren aja kerjasama. Kita mau jadi kayak dia, udah aja ngobrol, diskusi, kita dapat ilmu dari dia. Jadi saling kolaborasi dalam hal ilmu, pengetahuan, saling sharing. Bukan lagi saling adu gengsi atau siapa yang paling keren. Itu sih endingnya, Taista. Setelah kita denger ya, pastinya perlu solusi gitu, yang benar-benar masuk ke ke kesibukan kita ataupun ke pikiran kita yang selalu mikirin kita tuh harus lebih nih ke orang-orang daripada orang-orang gitu. Nah, gimana sih menurut Kang Alfat solusi yang tepat buat menghadapi hustle culture ini? Jadi kita tuh kan ngebahas tentang toxic productivity and hustle culture ya. Jadi dimana ketika kesibukan yang luar biasa itu jadi orientasi bahwa orang-orang itu dianggap keren. Kesibukan tuh dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Padahal tadi udah disampaikan belum tentu teman-teman. Dan endingnya adalah hustle culture gitu. Yang dimana kita tuh menganggap bahwa istirahat tuh nggak penting. Istirahat tuh tidak produktif. Tidur tuh jadi hal yang dihindari. Bahwa kita nggak ngapa-ngapain tuh dianggapnya menjadi suatu hal yang sia-sia gitu ya.
Sekalipun iya gitu ya, kalau nggak ngapa-ngapain mah gitu. Nah, tapi hustle culture tuh di situ. Jadi benar-benar bahwa kiblatnya adalah kesibukan. Tapi outputnya nggak ada. Jadi untuk teman-teman ada satu ya pesan lah gitu, solusi ataupun hal yang harus kita ambil sebetulnya. Mulai dari hari ini gitu teman-teman coba kerucutkan lagi apa tujuan teman-teman kuliah, organisasi, berkegiatan dan lain sebagainya. Nanti adalah endingnya, nanti teman-teman akan tahu teman-teman tuh butuhnya apa aja. Kemudian teman-teman harus memilih yang mana. Nggak semuanya harus diikuti kok. Misalnya Taisna tadi mungkin kaget, "Ah, kok banyak banget gitu. Karena aku adalah tipikal orangnya awalnya juga gitu. Awalnya adalah aku pengen coba semuanya. Tapi setelah aku coba semuanya, gitu, aku memberikan sebuah kesimpulan bahwa aku tidak butuh semuanya. Aku sudah coba semuanya, tapi aku nggak butuh semuanya. Hingga akhirnya aku mengkurasi. Yang tadi dari berpuluh organisasi aku coba kurasi, cukup deh segini gitu. Untuk aku aktif karena ini lebih relate sama kebutuhan hidup aku. Nah, itu adalah endingnya. Jadi teman-teman tuh harus seperti itu. Jadi teman-teman nggak harus kayak aku ngerasain semuanya dan harus burn out dulu baru bangkit lagi, nggak usah. Jadi teman-teman bisa ambil pelajaran itu untuk teman-teman sesuaikan dengan kehidupannya. Apakah aku memang sudah sibuk atau produktif? Apakah nanti endingnya kita hustle culture gitu ya? Benar-benar harus sibuk dan lain sebagainya. Enggak kok. Dan perlu diingat juga bahwa teman-teman yang punya kendali atas diri kalian, bukan orang lain, bukan status sosial, strata sosial, ataupun orang-orang di sekitar kita. Karena bagaimanapun kita, nggak akan ada yang benar-benar peduli, kecuali diri kita. Nggak akan ada yang benar-benar peduli. Karena kadangkala, misal kalau kita berada di lingkungan yang toksik, mereka tuh cuma butuh tenaga kita, pikiran kita. Kalau kita sakit ya bodo amat gitu. Yang penting tugas beres gitu. Yeah. Ya, jangan sampai gitu kayak kita berada di tempat kayak gitu. Jadi itu sih solusinya tuh adalah mindset kita coba luruskan kembali. Jadi biar jangan sampai kita menganggap bahwa hanya sibuk itu keren dan tadi bahwa istirahat atau mungkin kegagalan itu atau jadi sebuah kelemahan gitu. Enggak sih teman-teman semua. Jadi itu adalah proses yang harus kita lalui kayak gitu. Itu sih Tesna. Nah, gimana nih teman-teman? Pastinya udah sekarang ada apresiasi lebih luas lah ya, bahwasanya sibuk dan produktif itu sangatlah berbeda gitu ya. Tidak semua sibuk itu dianggap produktif gitu, tapi yang produktif justru lebih menghasilkan gitu ke kitanya. Wah gitu ya, setelah mendengar dari penjelasan Kang Alfat bahwasanya kesehatan mental itu perlu gitu. Kemudian istirahat itu bukan menjadi suatu kemunduran ya teman-teman, tapi bagian dari proses gitu ya. Karena pada hakikatnya yang tahu keadaan kita, kebutuhan kita itu diri kita sendiri gitu. Orang lain mah ya cuman sekedar melihat dari luar gitu, nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Mungkin sebelum kita tutup ya, ada closing statement nggak nih dari Kang Al gitu? Oke, teman-teman semua, aku coba tarik conclusion ya. Yang pertama, teman-teman jangan ragu lagi gitu ya untuk berkegiatan sesuai dengan passion, sesuai dengan tujuan kalian, tidak mengikuti strata sosial atau standar sosial. Yang pertama, jadi teman-teman bisa melakukan apapun. Yang kedua, tetap seimbangkan. Ya, lawan daripada toxic productivity ya adalah produktivitas yang sehat. Gitu aja sesimpel itu. Bagaimana produktivitas yang sehat atau sibuk yang sehat gitu ya. Kerja seimbang tuh gimana? Pertama, ketika kerja itu tidak mengemakan gitu ya waktu istirahat kita. Kemudian yang keduanya, kita berada di lingkungan yang sehat. Kemudian yang ketiganya juga, ketika sibuk kita tuh menghasilkan alias produktif. Itu yang harus ditekankan teman-teman. Makanya coba saat ini cek lagi apakah kegiatan teman-teman sudah produktif atau tidak. Atau jangan-jangan sibukan teman-teman tuh hanya memakan waktu dan menghabiskan masa muda teman-teman semua. Sedangkan outputnya itu tidak sesuai dengan itu. Sehingga aku ada satu solusi bahwa untuk pertimbangan teman-teman boleh mempertimbangkan 20-80. Jadi ada rumus 20-80 atau 80-20. Jadi 20-80 itu rumus 20% dari 100% kehidupan kita habiskan untuk kegiatan. 20% ini akan menghasilkan 80%. Jangan kebalik. Malah 80% kegiatan itu menghasilkan hanya 20%. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa dan banyak yang terjadi. Kegiatannya berjam-jam atau kegiatannya berhari-hari tapi outputnya nggak ada. Outputnya cuma kecil dan lain sebagainya. Sedangkan produktif itu tadi 20-80. 20% kita gunakan untuk hal-hal yang memang sifatnya produktif, 80% hasilnya. Itu bisa teman-teman semua kalau kita berada di tempat yang tepat. Dan tetap jaga keseimbangan diri, tetap jaga kesehatan mental kita. Karena ketika kita
apa ya, tidak sehat, hari ini malah kita masa muda. Ini sekaligus nasihat untuk diri saya sendiri gitu. Jadi pertama, teman-teman seimbangkan istirahat, seimbangkan dengan kesehatan mental. Karena kalau hari ini kita terus nge-push diri kita, kemudian nanti masa tua kita nggak sehat, ngapain? Ya kan? Justru investasi kita hari ini tuh bukan hanya investasi kegiatan, kesibukan aja, investasi kesehatan. Bukan tentang harta aja, bagaimana nanti masa tua kita tenang. Bukan tentang pikiran aja, tapi bagaimana kita bahagia. Itu investasi juga kan. Dan sampai kita korbankan itu karena kita pengen mengejar standar sosial. Dan saya yakin teman-teman bisa melakukan itu. Sekali lagi bahwa sibuk belum tentu produktif, tapi produktif akan menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Terima kasih. Jadi teman-teman kita harus lebih aware ya masalah kesehatan mental ini gitu. Oke, sebelum kita tutup ya, kita ucapin terima kasih banyak nih ke Kang Al ya yang udah nyempetin waktunya di tengah kesibukannya gitu yang produktif ya teman-teman. Serta beliau juga telah memberikan pandangan gitu ya bahwasanya tidak serta-merta sibuk itu berarti produktif gitu. Jadi kita harus lebih memilah dan memilih gitu kegiatan yang nantinya lebih berdampak gitu ke kitanya ya. Oke teman-teman, jangan lupa share ya ke teman-temannya gitu tentang pembahasan kali ini gitu. Kali daripada teman-teman lebih membutuhkan itu atau membutuhkan percakapan kali ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, bye-bye. Okay.